Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang teori produksi. Di dalam teori produksi kita belajar tentang fungsi produksi. Apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Untuk teori produksi, kita belajar yang pertama adalah produksi dengan satu variabel yang berubah. Seperti kita ketahui, untuk memproduksi suatu barang, maka kita butuh faktor produksi. Dan di sini ada dua faktor produksi yang digunakan, yaitu tanah dan tenaga kerja, di mana untuk tanah tetap terus jumlahnya, sedangkan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang kedua berubah-ubah dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada saat menggunakan tenaga kerja 0, tanah 1, jumlah barang yang diproduksi 0. Tenaga kerja 1, tanah tetap 1, 3, tenaga kerja berubah menjadi 3, produk yang dihasilkan adalah 8, dan seterusnya. TP itu adalah total produk atau produk yang dihasilkan. Dari sini kita bisa mendapatkan AP. AP itu adalah average product atau produk rata-rata. AP atau average product itu diperoleh dari TP dibagi dengan Q. Q adalah tenaga kerja. Jadi AP di sini 0 dibagi 0, 0. 3 dibagi 1, 3. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua MP. MP itu marginal product. Produk tambahan, produk marginal, produk tambahan yang dihasilkan karena bertambahnya faktor produksi yang digunakan. 0. MP itu diperoleh dari delta TP dibagi delta Q. Delta TP, perubahan TP. 0 ke 3, deltanya 3. 0 ke 1, deltanya 1, berarti ini adalah 3. 3 ke 8, deltanya 5. 1 ke 2, deltanya 1, berarti 5. 8 ke 12, deltanya 4. 2 ke 3, deltanya 1, begitu juga. Jadi MP diperoleh dari delta TP dibagi delta Q. Kita akan lanjutkan yang berikutnya. Dari sini kita bisa gambarkan kurva TP, AP, dan MP. Kita mulai dari yang pertama, TP. Kita lihat TP 0 ya. TP untuk TP vertikal dan horizontal. Untuk vertikalnya TP, AP, dan MP, sedangkan untuk horizontalnya adalah tenaga kerja. Jadi untuk horizontalnya adalah tenaga kerja, di sini adalah TP, AP, dan MP. Kita lihat yang pertama. Tenaga kerja 1, TP-nya adalah 3, tenaga kerja 2, TP-nya 8, tenaga kerja 3, TP-nya 12, tenaga kerja 4, TP-nya 15, dan seterusnya. Kita ambil titik-titiknya, kemudian kita gabungkan titik-titik tersebut menjadi suatu kurva, yaitu kurva TP. Jadi sekali lagi, titik-titik tadi kita hubungkan satu persatu sehingga akan menjadi suatu kurva, yaitu kurva TP. Berikutnya kita akan gambarkan AP dan MP. Sama seperti tadi, kita akan gambarkan AP dengan MP dengan cara seperti yang kita gambarkan TP. Maka yang muncul ada seperti ini. Ini adalah AP dan MP dengan tabel ini. 1, 0, 0, 1, 3 untuk AP, 2, 4, dan seterusnya. Kita gambarkan jadilah kurva AP. Begitu juga untuk MP. Kita bisa dapatkan atau kita sudah menggambarkan 3 kurva, yaitu TP, AP, dan MP. Kita akan lanjutkan dengan kurva tadi, 3 kurva tadi, maka kita akan melihat di mana sebaiknya produsen berproduksi. Sekali lagi, di mana sebaiknya produsen berproduksi. Produsen akan berproduksi dengan membagi 3 kurva tadi, TP, AP, dan MP, menjadi 3 bagian. Kita lihat seperti ini. Ya, tahap yang pertama dimulai dari 0 sampai dengan AP sama dengan MP. Nih. Tahap 2 dimulai dari AP sama dengan MP sampai dengan MP sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Tahap 1 dari 0 sampai dengan AP sama dengan MP. AP sama dengan MP berarti titik pertemuan antara AP dan MP.
Tahap 2, AP sama dengan MP sampai dengan MP sama dengan 0. Dari sini sampai dengan MP sama dengan 0. Nih, kita beri tanda. Yang ketiga, MP sama dengan 0 dan seterusnya. Berarti di sini. Yang kita pilih untuk berproduksi adalah tahap 2. Sekali lagi yang dipilih adalah tahap 2. Berarti kalau ditanya berapa sebaiknya produsen akan berproduksi menggunakan tenaga kerja berapa? Dari 3 sampai dengan 6. Itu sebaiknya berproduksi. Ini adalah kalau menggunakan satu faktor produksi yang diubah-ubah. Bagaimana kalau dua faktor produksi yang diubah-ubah? Kalau dua faktor produksi yang diubah-ubah, maka kita kenal yang namanya isoquant. Ini tabel ini adalah isoquant. Isoquant adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua faktor produksi yang dapat menghasilkan output yang sama besar. Saya ulangi, isoquant adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua input atau dua faktor produksi yang dapat menghasilkan output yang sama besar. Kita gunakan dua faktor produksi yaitu L itu adalah labor atau tenaga kerja, dan K itu adalah capital atau modal. L2, K11, L1, K8 dan seterusnya. Ini ada 3 isoquant. Kita mulai isoquant yang pertama dulu. Ya, kita gambarkan seperti ini. Untuk kurva isoquant itu sama seperti kurva indifferent. Kita boleh meletakkan di mana saja, boleh. Ya, mau kayaknya di vertikal atau L-nya yang di vertikal nggak masalah, atau yang horizontalnya katakanlah ini kita mau L atau K juga nggak masalah. Tapi masih ingat ada dua konsep yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama skala harus sama antara L dan K. Yang kedua masih ingat yaitu apa? Bahwa kalau kita sudah meletakkan K di vertikal, maka seterusnya K harus di vertikal. Atau kalau kita meletakkan L di horizontal, maka seterusnya L harus di horizontal. Atau istilahnya adalah konsisten. Kita sudah gambarkan L dan K sama seperti tadi ya. 2, 11 ini, 1, 8, 2, 5, begitu seterusnya kita tarik garis. Kemudian kita akan gambarkan isoquant yang kedua dan ketiga. Ya, sama dengan tadi konsisten, K-nya sudah di vertikal, L-nya sudah di horizontal, maka muncul seperti ini. Nih, ini munculnya L dan K, 3 isoquant. Kemudian pada dua faktor produksi yang diubah-ubah, jadi di sini kita menggunakan L dan K, di mana dua faktor produksi itu diubah-ubah. Kita gunakan yang berikutnya adalah isocost atau kurva biaya sama. Isocost atau kurva biaya sama adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi yang berbeda dari dua macam input yang dapat dibeli perusahaan. Perusahaan menggunakan dua input tadi, K atau modal capital dan L atau labor atau tenaga kerja, di mana dana yang digunakan untuk membeli dua faktor produksi tersebut yaitu K dan L adalah 1 juta. Sedangkan harga L sama dengan harga K yaitu Rp100.000. Maka kita akan gambarkan isocostnya. Untuk menggambar isocost sama seperti kita kemarin perilaku konsumen adalah menggambar kurva pendapatan, garis pendapatan. Maka kalau di dalam perilaku produsen namanya adalah isocost. Sama kita dibantu dengan tabel ya. Tabel isocost. Sama tadi TO total pengeluarannya adalah 1 juta, kemudian harga L 100.000, harga K 100.000. Ini kalau dibelikan semua untuk L dapat 10, K-nya 0. L 9, K-nya 1. L8, K-nya 2, L7, K-nya 3 dan seterusnya. Dari sini tabel isocost tadi kita gabungkan di sini. Jadi tadi kita sudah punya 3 isoquant kemudian digabungkan dengan isocost. Di sini titik pertemuan inilah produsen akan berproduksi. Kita lihat ternyata di titik pertemuan antara isoquant dengan isocost yaitu di titik Q sama dengan 5 K
Ya, K-nya sama dengan 5 dan QL-nya sama dengan 5. Jadi sebaiknya produsen berproduksi pada tenaga kerja yang sama dengan 5 dan modal yang juga sama dengan 5. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk kurva indifferent, kurva isocost dan kurva isoquant. Terima kasih.